Terima kasih udah ngundang saya, terima kasih kepada semua jajaran Google, teman-teman Unicorn, dan semua teman-teman untuk datang hari ini. Saya sangat excited mengenai program pendidikan teknologi di Indonesia. Excited karena satu, alasan pertama adalah ya itu memang bidang saya sebelumnya, jadi saya sedikit bias ya. Itu harus saya akui. Tapi keduanya adalah menurut saya kalau Indonesia ini ingin maju, yaitu memang visinya Pak Presiden, untuk kita menjadi SDM yang unggul, kita tidak mungkin bisa melakukannya hanya dengan mengikuti jalur yang sama seperti negara-negara lain. Kita nggak bakal nyampe kalau harus ngikutin 100 tahun, 50 tahun, evolusi industri, manufacturing sampai ke situ nggak akan nyampe kita untuk menjadi SDM yang unggul. Okay, thank you for inviting me. Thank you to all the range of Google, Unicorn, and all the people who came today. I'm very excited about the technology education program in Indonesia. I'm excited for one first reason is that it was my previous field. So I have to admit a little bit, but both are, in my opinion, if Indonesia wants to advance, that is indeed the president's vision for us to be superior human resource. We cannot do it just by following the same path as other countries. We will not arrive if we have to follow 100 years and 50 years of the evolution of the manufacturing industry. Until then, we didn't get to the state into a superior human being. Kita harus melakukannya dengan cara shortcut, yaitu melalui digitalisasi, melalui pendidikan teknologi. Untuk apa? Sebenarnya yang pentingnya itu bukan teknologinya ya, dan ini mungkin banyak hal mispersepsi mengenai apa kepentingannya teknologi. Yang lebih penting lagi daripada softwarenya itu adalah bagaimana teknologi itu membentuk manusia. Bagaimana teknologi itu mengenhance kapabilitas semua manusia dalam suatu ekonomi untuk yang tadinya cuma bisa berkarya di level 1 ke 2 menjadi level 5, 6, 7. Skalabilitas yang bisa dikerjakan, dikaryakan oleh satu orang individu dengan panduan teknologi, dengan bimbingan teknologi itu dia bisa menjadi multiplier. Dia bisa berdampak 10 kali lipat, lebih efektif, lebih produktif, lebih efisien. We have to do it in a shortcut way, that is the true digitalization. Technology education. For what? Actually, the important is not the technology, and this is probably a lot of things misperceptions about what the importance of technology is. More important that the software is how does it shape humans, how the technology handles the scalability of all human in one economy. For the former, who could only work 1 to 2 to the level 5, 6, and also 7, scalability that can be done is characterized by one individual with guidance, technology guidance. It can be multiple player. It can impact tenfold more effectively, productively, and efficiently. Itulah multiplier yang pentingnya teknologi. Kedua, pentingnya teknologi dalam membangun teknologi, cara kita bekerja harus berbeda. Yang sedang dilakukan pemerintahan Indonesia hari ini adalah perpindahan ke paradigma user centric, kepada paradigma di mana kita melayani, bukan hanya mengatur, bukan hanya bikin aturan, tapi melayani. Seperti arahan Pak Presiden, jangan semuanya send aja, tapi deliver. Itu kenyataan outcome. Multiple player that more important in technology. Second, the importance of technology in building technology, the way we work should be different, being done by the government of
Indonesia today is the transfer of user-centric, where we serve not only to regulate, make rules, but serve as directed by the President. Don't all stand by deliver. That the reality of outcome. Nah, dari situlah kepentingan program ini. Saya ada beberapa hal yang saya ingin minta langsung dari Google. Pertama, terima kasih banget buat program ini. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun, tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas. That's the interest of this program. I have a few things I'd like to ask directly from Google. First, thank you very much for this program. Ask me a few things. One thing is, please Google and other companies, please make Indonesia the number 1 priority in the world. Please make Indonesia the number 1 priority. Nomor 1. Lagi jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system, bahkan OKR pun sudah mulai kita implementasikan. Bagi teman-teman yang nggak tahu OKR itu apa, mohon belajar dari Google. Objectives dan key results. Jarang-jarang ini ada momentum, ada animo. Jadi mohon dari pihak Google tolong bekerja sama sangat intensif dengan pemerintah. Kita komit untuk mendukung 100% ini. Tapi tolong jangan skalanya yang kecil-kecil. Kalau ini 300 anak, coba kita berpikir bersama bagaimana program Bangkit ini bisa untuk 300.000 anak. Again, really there is a very progressive cabinet that is ready for collaboration, which has implemented the agile system even though we have started to implement. For those who don't know what is it, please learn from Google. Objective and key result. Reality is their momentum. There is an animo on the part of Google. Please cooperate very intensively with the government. We are committed to supporting this 100%. Please don't scale it small. If these 300 children, let's think together how this program raises for 300 children. Ya, jangan bilang nggak possible dulu. Coba kita pikirin gimana overtime kita bisa nggak mencapai skala tersebut. Baik dari situ, baik juga program pendidikan di sekolah dan lain-lain. Dan tolong sekarang paradigmanya dengan pemerintah adalah untuk memberitahukan baik komunitas Google maupun para unicorn dan teman-teman di tech startup. Mohon sekarang langsung aja meminta ini loh yang kita butuhkan. Kita butuh ini untuk mencapai angka-angka tinggi itu, ini loh yang kita butuhkan. Mohon paradigmanya diubah. Jangan segan-segan sama pemerintah, jangan malu-malu meminta apa yang sebenarnya dibutuhkan. Ya, karena di bidang paling tidak di kementerian saya sekarang kita akan merubah paradigmanya menjadi kita adalah bukan regulator tapi kita adalah enabler oleh ekosistem. Mau dunia pendidikan, mau dunia teknologi itu nggak ada bedanya. Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang bisa berinovasi secara otonomos. Dia bisa dengan sendirinya menciptakan suatu karya improvement untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Don't tell me don't let's think about overtime. We cannot reach that scale, but from there, educational program in school and others. And please know the paradigm with the government is to inform both the Google community and the unicorn, the startups. Please ask for what you need. We need that the risk high number. We need for the paradigm to be changed. Don't hesitate with the government. Don't be shy about asking for what we really need. Because in the field of government, I will now change
the paradigm to be we are often regulator, but we are enabled by ecosystem. In the world of education, in the world of technology, it makes no difference. The most effective organization is one that can innovate autonomous, can by itself create and improvement work to perform complex tasks. Kompleksnya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu berpikir bahwa teknologi itu kompleks, bayangkan pendidikan seorang murid dari PAUD sampai 21. Gak ada tugas, gak ada problem definition, gak ada engineering yang lebih rumit daripada engineering seorang manusia. Ya. Jadi karena kompleksitasnya sangat tinggi, linearitas itu gak bisa menjadi acuan kita. Karena kompleksitasnya tinggi, level inovasi itu korelasinya sangat eksponensial. Jadi semakin kompleks suatu tugas, semakin pentingnya role inovasi di dalam suatu organisasi. Jadinya mau itu tech startup, mau itu unit pendidikan, sekolah, PAUD, universitas sama aja. Potensi organisasi ini untuk berkolaborasi dan berinovasi itu adalah yang terpenting untuk maju ke depan. If you think that technology for complex, imagine the education of a student from PAUD to 21, there are no tasks, problem definition, more complicated engineering of human being. So the complexity of very high linearity cannot be our reference, because the complexity as high as the level of innovation correlation is very potential. So the more complex attacks, the more innovation in our organization. So it wants to take startup, unique school education, university is the same. The potential of organization to collaborate and innovative is the most important thing to move forward. Karena terus terang kita nggak tahu apa yang akan ada di masa depan. Yang penting adalah adaptabilitas bangsa kita untuk bisa menghadapi dengan karakter yang kuat, dengan keberanian yang tinggi, dan juga dengan curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi, tentunya dengan kejujuran. Saya rasa sekian, terima kasih untuk kontribusinya Google pada Indonesia. Semoga ini awal dari suatu partnership yang besar dengan ekosistem dan juga dengan pemerintahan dan juga dengan para player-player startup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't know what the future holds. What is important is the stability of our nation to be able to face with strong character, with high courage, and also with pure faithfulness for your contribution to Google Indonesia. Hopefully this is the beginning of a great partnership with the ecosystem and also the government, our startup player. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.